Wah, seru nih Tat. Apalagi? Wapres Ma'ruf Amin minta anak muda jangan tunda nikah. Ini jadi wakil presiden kita. Iya. Ini meminta buat anak-anak muda, khususnya buat Gen Z atau generasi Z ya. Ini buat nggak nunda pernikahan karena angka pertumbuhan penduduk usia produktif semakin mengecil. Ya, ini disampaikan seperti itu. Ini soalnya kalau begini terus nanti bisa semakin kecil di tahun 2045. 2045 tuh Indonesia merdeka ya? 1945. Oh, 1945. Iya. Itu. Jadi di sisi lain pertumbuhan penduduk usia tua alias tidak produktif semakin meningkat. Oh, jadi yang usia produktifnya mengecil tapi yang udah pada tuir-tuir, udah pada tua-tua tuh semakin banyak gitu. Ini kata si beliau, saya pikir soal rencana keluarga berencana ini untuk KB harus ada perencanaan baru yang disesuaikan. Prediksinya bisa kalah nanti sama Nigeria sama Pakistan pertumbuhannya di Indonesia gitu. Nigeria sama Pakistan banyak ya berarti orangnya ya? Banyak. Mungkin buat main sepak bola ya kalau Nigeria kan jago-jago main bola ya. Gitu. Jadi sekarang kecenderungannya di kota itu anaknya 1. Ada juga yang setelah 10 tahun menikah belum punya anak. Memang rencananya nggak punya anak gitu. Jadi dia berencana emang nggak punya anak sama memang belum dikasih ya sama Allah ya kan itu memang masalah. Kalau beda lagi kan? Rizki ya itu beda lagi kalau itu maksudnya udah ada ikhtiarnya. Nah ternyata ya entah itu dari pemikiran yang sesuai banyak kita dapetin di berita, di konten-konten yang ada di sosial media kan juga kayak ketakutan. Pertama sebenarnya bukan ketakutan punya anak dulu ya, ketakutan menikahnya gitu. Dari ketakutan menikahnya kita tuh kayak di Indonesia tuh udah ditakut-takutin banyak hal gitu. Pertama dari ketakutan menikah, nanti nggak bahagia, nanti hidupnya gimana, nanti nggak bisa makan, gitu nggak sih? Terus nanti nggak punya rumah apa enggak, sukses apa enggak. Habis itu kayak setelah itu bisa resepsi mahal, dekor mahal, nyewa gedung juga mahal, catering mahal. Itu baru part buat persiapan untuk menikah. Belum nanti yaitu step kedua adalah ditakut-takutin nanti punya anak, biaya tinggi, sekolah juga semakin mahal, nanti kalau anak udah mulai kuliah gimana dan lain-lain. Akhirnya ya orang cenderung ya pertama nikahnya ditunda, kedua punya anaknya mungkin stepnya kalau dulu banyak yang nunda, sekarang malah bukan ditunda lagi, tapi ada pemikiran malah nggak usah punya anak. Gitu. Yang sekarang nggak usah punya anak. Nggak usah punya anak, jadi stepnya udah naik lagi. Mungkin kalau zamannya om-om bapak-bapak kita tuh kayak ya sudah ditunda sampai punya rezeki baru punya anak, tapi sekarang stepnya lebih ngeri lagi. Nggak usah punya anak. Gitu. Udah stop di situ tuh. Gitu tuh. Ya dari nikahnya tuh udah ditakut-takutin gitu. Ini pemikiranku aja ya Tot ya. Ini sambil ngopi-ngopi dulu ya. Dari beberapa orang yang aku kenal untuk mau menikah pun itu kayak dari awal tuh udah agak kurang nih mikirnya. Kayak salah tujuannya. Kita tuh kayak yang dipikirin tuh gimana cara bayar cateringnya, nanti kalau nikah gimana sewa uang gedungnya. Jadi kayak pertama aja sih yang dipikirkan mau menikah adalah satu hari untuk menikahnya. Kita sibuk dengan resepsi, bukan menikahnya. Paham gak sih? Padahal kan kita menikah untuk seumur hidup, untuk panjang. Tapi kita terlalu sibuk dengan satu hari tok gitu. Padahal itu nggak wajib juga ya. Maksudnya nggak ada rame-rame kan juga nggak apa-apa. Yeah. Cuman kayak misal nih temenku atau orang yang tak kenal gitu. Itu kayak yang penting DP uang gedung dulu deh. Yang penting calonnya nggak ada. Bahkan nggak ada nggak apa-apa gitu. Yang penting kayak nikah dulu karena umurnya udah
udah mencapai batas angka 3 kayak gitu. Dari awal step awal aja udah loh, harusnya kan ngomongin visi dulu ya. Tujuan why kamu harus nikah dulu, bukan malah pestanya dulu yang dipikirkan. Akhirnya jadi mindsetnya tentang masalah cuan lagi, walaupun cuan emang dibutuhkan ya di ekonomi, di pernikahan. Ya butuh lah. Iya. Ya butuh. Tapi kan utamanya nggak Bukan itu, bukan akhirnya. Ya ajakan untuk supaya menikah itu menyegerakan menikah bagus. Itu sudah benar. Sudah benar ya, maksudnya wapres untuk ayo cepat nikah gitu. Benar. Itu sudah benar. Dan patut diapresiasi gitu. Karena memang pertimbangannya mungkin kan wapres malu juga kalau harus bilang ya daripada berzina begitu. Kan maksudnya kayak ya nggak enak kalau ditambahin begitu kan. Maksudnya kayak kasar gitu ya. Kasar gitu ya. Orang Indonesia belum siap dengan kata-kata gitu. berzina itu belum siap. Kayak riba lah. Riba dulu kan kayaknya tabu ya. Sekarang kan udah mulai banyak yang bersuara. Jadi akhirnya oke, bisa diterima. Nah, tapi masih agak serem tuh ya. Enggak juga. Ya? Menurut saya sudah enggak. Kalau zina masih serem. Zina masih serem. Tapi mungkin sekarang juga udah mulai supaya orang terbiasa dengan kalimat itu ya. Banyak influencer sekarang pakai kata-kata zina itu ya. Walaupun itu sebetulnya ya untuk mengedukasi juga bahwa memang kita dengar kata-katanya saja buruk sekali gitu. Kayak disebut zina tuh kayak buruk banget. Kan buruk banget. Kayak dosa banget gitu ya. Kayak lebih dosa dari makan babi gitu. Nah, makanya orang kan enggak mau kena labeling zina gitu. Makanya kan nyebutnya kan pacaran bukan berzina. Harusnya berarti disebutnya pacaran itu berzina aja ya. Lu saya kan nggak kelamin ketemu kelamin. Ya, berzina kan dalam Islam bukan kelamin ketemu kelamin doang. Iya. Kan kalimatnya kan wala taqrabuz zina, mendekati zina ya. Tapi tetap saja kan zina kategorinya. Iya. Mau zina hati, mau zina mata. Yang kemarin yang kita bahas ya. Yang kemarin zina hati, mata, fisik ya. Nah, itu kan perantaranya banyak sampai ketemu kelamin. Jadi kan ada prosesnya gitu. Sama kayak orang kalau PDKT kan nggak mungkin langsung tiba-tiba staycation gitu ya. Betul. Nah, kan, pasti kan ada bridgingnya gitu. Nah, bridging itu saja dilarang di Islam. Jembatannya aja dilarang gitu. Speak-speaknya itu nggak boleh. Betul, bikin jembatannya aja dilarang gitu ke arah sana. Kalau bikin jembatannya mau nikah, tadi kata Wapres, bagus itu. Nikah gitu. Kemarin ada di TikTok atau di Reels itu. Jadi ada anak SMA bikin TikTok, lucu, bikin TikTok berdua tuh. Bareng-bareng mulu, kenapa nggak pacaran gitu. Terus dia tulis apa kalimat berikutnya. Dia tulis gini, karena kami itu ngikutin Al-Isra ayat 3 ayat 6 itu yang mereka menjauhi perzinahan kan gitu. Tapi mereka cowok cewek dempet gitu bikin TikTok bareng. Kan bingung kita mau komentar apa gitu. Lah karena masyarakat memahaminya zina itu kelamin ketemu kelamin. Iya, paham. Karena kelamin ketemu kelamin ketika bareng, yang penting nggak kelamin ketemu kelamin itu bukan berzina. Itu bukan berzina. Mau dari satu kamar bareng ya, staycation, yang nggak ngapa-ngapain. Yang penting curhat gitu, hanya curhat gitu. Ngobrol. Makanya ada kan kayak, lah kan kita pacaran nggak ngapa-ngapain. Ya ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain? Itu. Ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Minimal kan kalau dalam pacaran ada komunikasi kan. Iya. Nah sedangkan komunikasi di dalam Islam tuh untuk laki-laki dan perempuan ajnabi ya, yang bukan mahram itu dibatasi, sangat dibatasi pada 3 perkara yang kemarin kita bahas. Cuman boleh pada 3 hal. Komunikasi itu pada persoalan pendidikan, persoalan muamalah kerja, terus sama persoalan kesehatan, konsultasi, mental, dokter gitu. Kita boleh curhat ke lawan jenis. Tapi ahli kan, mereka semua kan orang ahli di bidang. Jadi kita boleh konsultasi ke orang-orang yang disebut ahli di bidangnya. Tapi bukan pada pembicaraan yang lain, yang udah masuk. Dokter sudah makan belum? Saya pernah ada kasus itu nadori. Ada dokter yang pasiennya kantung. Bukan, ada dokter itu, ada dokter pasiennya itu malah deketin dokternya. Jadi udah awalnya konsultasi kesehatan, lama-lama ke sana gitu. Ada dokter. Ada gitu. Ada yang saya nangani kasus yang sejenis ya. Saya bilang itu nggak boleh, Dok. Kalau udah di luar konsultasi kesehatan itu sudah masuknya nanti kena hukum mendekati zina itu. Karena dia
apalagi misalnya mohon maaf misalnya Dokternya cantik ya? bukan dokter Ikhwan, Oh dokternya ganteng ya laki-laki, berarti ya? Seneng ya? laki-laki ya Iya, mungkin kan dokter ya mungkin sifatnya ngayomi, Iya, ngerawat, iya, jadi betul. mungkin perempuannya seneng gitu Iya. lah. Saya bilang ya harusnya jangan diberi peluang. Peluang tuh gini, kan kita sering beralasan kalau yang deketin kan dia bukan saya. Tapi kita tuh sebetulnya ambil andil juga. Kan pintunya yang buka kamu gitu. Nah, tapi Jadi, kan kita masuk. mempersilahkan dia masuk kan? Nah pintunya. iya, kan Dibukain. kalau misalkan dia buka pintu aja kita nggak masuk kan nggak akan terjadi Oh, dong. iya, iya. Sebetulnya zina itu tetap dua. Saya tidak percaya kalau zina itu hanya dari satu orang. Tetep Terjadinya sebuah- zina loh ya. Iya. Kecuali kita pasti salah satunya ada yang memulai ya. Gitu. Tapi kalau kita mau menghindari, salah satunya ada yang mau menghindari, tidak akan terjadi itu perzinahan. Contohnya Nabi Yusuf, Oh iya, ya kan? cerita Nabi Hanya Yusuf, salah ya. satu orang, yaitu Zulaikha. Iya. Hanya dia saja yang memulai kan. Ya Nabi Yusuf walaupun sempat tergoda kan tidak Ya, nggak diteruskan. mau karena keinget wajah ayahnya kan. Nah, tidak diteruskan kan Iya. oleh beliau karena takut ya sama Allah. Sehingga akhirnya perzinahan tidak terjadi. Makanya kalau saya katakan perzinahan atau jembatan untuk ke sana itu terjadi, pasti ada dua sisi. Pasti. Nggak mungkin salah satunya. Cuman salah satu tok. Oh, kok dia yang ini kok yang mulai enggak. Ya kalau dia mulai ya, tapi kan kita juga menyambut. Nah, ya mungkin arahan dari Pak Wapres itu bagus niatnya supaya Indonesia ini tidak kena bencana terus gitu. Loh, iya, salah satu hal yang mengundang bencana itu karena dua hal loh Mas Mirza. Karena perzinahan sama. Riba. Oh. Karena perzinahan yang marak dan riba yang marak. Itu menghalalkan sebuah negeri itu ditimpa musibah. Musibah besar. Jadi sebetulnya itu apa ya, bentuk seruan seorang pemimpin negara yang peduli terhadap negara. Itu. Kalau mau ngomong lebih jauh ya. Tapi gini, pernikahan itu kan tentang tujuan ya. Terus kalau segera untuk cepat-cepat nikah, kalau nggak punya tujuan, menurutku mending nggak usah nikah. Menikah harus punya tujuan. Betul. Nah makanya kalau nggak punya visi ya menikah ya sekedar menikah aja. Ya, Kayak menikah selebrasi, pernikahan, resepsi, Betul. selesai nanti dari itu. Ya saya sepakat ya. Saya sepakat kalau nikah cepat tuh tidak benar. Tapi lebih banyak kesalahan orang itu hanya fokus ke nikah. Nikah, Iya. Nikah sebagai aktivitas ya. akad selesai, Sebagai udah, aktivitas. gitu. Orang lebih banyak fokus ke sana, betul ya? Iya, iya. Misalkan ada seorang perempuan ngajakin seorang laki-laki nikah. Nikah yuk gitu. Yang dia fokuskan hanya persoalan aktivitas pernikahan kan. Maksudnya aktivitas itu hanya berupa bersifat activity tok. Tapi dia nggak pernah kan kemudian orang berpikir tentang konsep pernikahan, Iya. kehidupan berumah tangga. Kan mereka nggak sedikit lah orang yang berpikir sampai ke sana. Karena ketika mereka berpikir sampai ke sana, mereka itu akan mature lebih cepat. Gitu. Ya kan, makanya kan lebih ke tujuan berdua ini ketika menikah untuk apa sih? Gitu. Iya. Maksudnya apa itu Kan cuma why? masalah cinta Iya. doang? Iya. Cinta tok ya? Maksudnya apa ya? Kalau cinta tuh gampang ya sih menurut? Ya gampang aja menurutku ya. Kayak saya udah sebulan aja bareng aja terus itu pasti juga sayang-sayang. Enggak aja. juga. Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Cinta kan yang ngasih bukan manusia, Mas. Ya Allah maksudnya. Iya dong. Kan gini, ada orang yang awalnya nikah itu dengan cinta. Ada. Tapi lama-lama nggak jadi cinta lagi kan? Terus cerai. Ya karena tujuannya beda. Oh bukan. Apa? Bukan. Banyak. Ada juga orang rumah tangga tujuannya beda tapi tetap cinta kok. Tujuannya sama maksudnya. Oh, tujuannya beda Ada tapi yang tujuannya, sama. iya, tapi tetap bisa jatuh cinta sama pasangannya. Karena bisa menerima keadaan, karena maksudnya bedanya tidak esensi ya. Bedanya tidak esensi. Artinya mungkin cara berpikir laki-laki tentang nafkah itu misalkan ya sesuai kemampuan saya begini. Ada yang perempuannya ngerasa kurang, tapi ya sudahlah gitu. Ada orang yang karena gini, cinta itu sebetulnya hasil aja. Kalau saya sih kurang sepakat sama itu sih. Kalau saya cinta menurut saya ya udah dua orang dibarengin nanti juga lama-lama cinta sendiri. Enggak. Iya. Kenapa muncul cinta? Kan perasaan, masalah Bukan, perasaan. gini. Karena kebiasaan yang selalu bersama akhirnya muncullah itu gitu loh. Enggak juga. Karena gini loh Mas. Karena iya juga menurut Saya jelasin ya. Iya. Karena
yang kemarin kita bahas, sebetulnya ini ada yang dibahas untuk kita ngobrol kemarin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalahum ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya nikah tidak cinta, kemudian dia hanya menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, lama-lama bisa cinta. Tapi kalau orang cuma sekedar bareng, tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, itu nggak akan mungkin bisa cinta, Mas. Contoh nih, dia bareng aja, tapi laki-lakinya nggak pernah cari nafkah. Bisa jatuh cinta nggak? Lah iya. Nggak pernah nafkahin, bisa jatuh cinta nggak? Nah, karena dia cuma bilang kalau bareng-bareng terus. Sepoinnya bukan di bareng-barengnya terus. Poinnya adalah mereka menjalankan kewajiban mereka masing-masing. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, kalau mau sesuai dengan perintah Allah, itu kan muncul dari cinta, muncul dari situ maksudnya. Nah ya dari situlah Allah berikan cinta. Karena kita menjalankan perintah Allah. Allah beri cinta ke kita, ke kedua orang ini. Padahal awalnya nikah mungkin misalnya dijodohin, dipaksa orang tua. Tapi ya karena tadi alasannya birrul walidain, ya kan? Terus alasan yang kedua, karena ternyata suaminya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menyayangi, ya kemudian ngasih nafkah nih. Terus kemudian ngajarin istrinya, ya kan? Nanti istrinya juga jaga amanah suaminya. Betul, nurut sama suaminya. Lama-lama cinta. Nah, berarti kan artinya adalah yang tadi ya, poinnya tadi menjalankan perintah Allah. Nah, menikah kan berarti isinya tentang menjalankan perintah Allah. Nah, ibadah. Makanya kan nikah kan harusnya dimaknai sebagai sebuah peribadahan. Peribadatan yang kita harus banyak belajar. Nggak bisa nikah hanya sekedar dijalani saja. Ya udah deh, udah fasenya. Nah, insya Allah tuh bingung pasti di tengah jalan. Begitu ada perubahannya masing-masing di pasangan kan tingkat mature orang beda nih. Sampainya ke kedewasaan bisa beda gitu. Apalagi kematangan emosional. Itu antara suami dan istri bisa beda tergantung masalah masing-masing yang dihadapi. Ya kan? Mengalami fluktuatif, kemudian mereka beda keadaan. Itu bisa menimbulkan masalah baru. Nah, ini kalau nggak didasari ilmu, apalagi tadi pria itu adalah harus punya kelebihan dibanding pasangannya. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalahum ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki diberikan kelebihan. Seharusnya begitu oleh Allah terhadap pasangannya. Nah, kalau dia nggak punya kelebihan, gimana nuntunnya? Kan gitu. Oke. Ya, sehingga itu menyebabkan konflik nantinya kalau nggak memahami konsep asalnya. Makanya sebetulnya paling penting nikah nih Mas Mirza. Menurut saya kalau untuk di awal ya, paham dulu posisi laki-laki, posisi suami dan posisi istri itu dulu pahami. Sebagai seorang istri itu apa, dan dia harus paham juga posisi suami itu apa. Seorang suami juga apa posisinya, dan dia harus paham posisi istri itu bagaimana. Itu dulu. Jangan hanya sekedar dua orang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai bertemu dalam pernikahan. Atau mungkin yang kayak pacaran udah terlalu lama, terus ya udahlah nikah aja lah kita karena nggak enak ditanya orang tua terus. Dan nganggapnya kan sama, equal. Itu penyebab awal. Oh gitu. Indikator ketika mereka menganggap bahwa laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adalah equal, itu penyebab awal. Keretakan itu bisa terjadi, sangat rapuh sekali. Karena nggak sesuai konsep alaminya. Konsep alaminya tetap laki-laki itu di atas perempuan. Tadi yang kemarin sempat kita bahas juga masalah izin, masalah itu kan semua diserahkan ke laki-laki. Kok gitu sih? Kenapa cewek harus izin ke cowok nggak perlu izin? Gitu. Karena kan dosanya istri ditanggung suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat diserahkan ke laki-laki nih. Kamu harus bisa melindungi keluargamu dari siksa api neraka. Yang ditunjuk ini laki-laki. Bukan perempuan. Perempuan tidak punya tugas. Karena kalau laki-laki masuk neraka, perempuan nggak ikut. Misal kalau si suami sholat, terus istri nggak sholat, itu dosanya suami. Suami ikut kena. Ngeri juga ya. Lah iya. Tapi kalau suaminya mabuk-mabukan, dia berzina, tapi istri nggak tahu lah ya. Aktivitasnya nggak tahu nih di luar. Terus cheating, curang, dan seterusnya. Pulang ke rumah, alim belaganya alim. Istrinya taunya baik-baik aja. Terus kemudian wafat nih. Ya, masuk neraka. Istrinya nggak ikut. Nggak ikut istrinya. Nggak nanggung. Tapi kalau kebalikannya, istrinya kayak gitu ya, diem-diem nih. Suaminya nggak tahu, nggak pernah nanyain, nggak pernah peduli. Kena suaminya. Ikut diseret ke neraka. Makanya kan beda gitu. Makanya udah beda, makanya equal itu nggak ada di pernikahan. Nggak ada di pernikahan. Jadi si pria emang harus
bisa mendidik si istrinya ya. Betul. Dan itu modal awal sebelum sampai ke nafkah. Karena persoalan nafkah ini nanti persoalan pertama ikhtiar, yang kedua memang takdir. Ada yang memang ditakdirkan tuh mungkin rezekinya baru segitu. Sehingga kan mau ikhtiar sengeden apapun kan, yang ternyata yang dicari itu kesabaran. Nah seringkali perempuan itu ketika di posisi ujian ini banyak yang nggak lolos nih. Contohnya, Karena mikirnya gini, si ketika menikah, ya. si istri atau si wanita dari sudut pandang saya ya, Iya. pria ya, menganggap si suami ini mesin pencetak uang gitu nggak sih? Bisa ada yang berpikir Boleh nggak begitu. gitu tapi? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya sebenarnya ya? Ya boleh saja, tapi jangan, ya tadi ya jangan. Kalau saya tuh tadi barusan ngobrol sama Mas Anang waktu ke kantor. Iya. Mau ke kantor, ngobrol sama Mas Anang. Mas Anang tuh ingat ada quote lucu, bagus kata dia, maksudnya inspiring. Laki-laki itu cari uang supaya keluarga, anak istrinya itu dependent sama dia. Bergantung sama anak iya. suami. Independensi ya namanya ya. Dependent. Iya tahu. Kayak Bergantung lah. tapi nggak bergantung tuh. Ya bergantung, maksudnya laki-laki itu menafkahi keluarga supaya anak istri itu dependent, bergantung kepada suami. Tapi kalau istri nyari uang, itu supaya dia independen dari suaminya. Supaya dia merdeka dari suami, supaya dia nggak bergantung ke suami. Beda jauh kan. Jadi suami itu pada dasarnya ketika mau cari nafkah itu supaya keluarganya memang mengandalkan dia. Iya. Iya. Nah disinilah para laki-laki harus sadar posisinya, bahwa dia itu nanti digantungi, Iya. disandari, bukan hanya masalah rezeki, tapi juga disandari masalah pendidikan, Iya. masalah contoh, jangan jadi teladan. Suami disandari, laki-laki disandari, dan laki-laki harus sadar posisi itu. Dia nggak bisa santai terus, main game terus 24 jam, nggak bisa. Terus dia seolah-olah bahwa yang penting kan aku duitnya banyak, ya udahlah selesai. Enggak selesai. Anakmu butuh contoh kamu. Iya. Gitu. Anakmu butuh sosok bapak gitu yang bisa mungkin nggak hanya sekedar ngasih uang. Makanya kalau istri boleh saja berpikir suami pencetak mesin uang. Tapi kalau sudah tercapai goalsnya bahwa suami sudah mapan punya uang, pasti istri akan berpikir hal yang beyond. Maksudnya lebih dari itu. Iya, karena Lebih perempuan dari- selalu akan berpikir, Oke. sudah tercapai nih, apalagi ya? gitu. Pasti akan berpikir gitu. Kalau kita kan nggak, udah terjadi kok, sudah ya, saya tak santai dulu gitu. Kalau laki-laki cenderung begitu. Maksudnya kalau wanita kalau udah nih dapat uang banyak, terus kayak ini uangnya buat apa kan? Oh enggak, dia Buat akan, belanja, buat gitu. ya tapi dia akan, enggak, ketika itu sudah terpenuhi, dia akan merasa tetap kurang. Kurangnya apa? Misalnya, kamu tuh main sama anakmu. Suaminya bilang, maksudnya kan gitu. udah tak kasih duit, kamu kan bisa Iya, ajak iya, dia iya. jalan-jalan, gitu loh. Akhirnya waktu misalnya yang dituntut ya, Nah, waktunya ya yang hal yang dituntut. lain terus seperti itu. Dan perempuan itu cenderung tidak puas, laki-laki cenderung cepat puas. Masa sih gitu? Cenderung. Laki-laki itu cenderung cepat puas. Maksudnya kalau sudah mencapai satu milestone tertentu dalam hidupnya, ya dia rehat dulu lah. Kalau cewek tuh enggak, begitu tercapai, apalagi nih, gitu. Dalam hal yang lebih kompleks ya, bukan hal yang sederhana kayak tujuan-tujuan pribadi misalnya. Iya. Masih kayak kalau ada yang gitu, ada yang enggak. Kayak cowok juga. Misal saya juga kayak sama istri, saya ngegas-ngegas aja sih. Ya kan dalam mau apa. Kan dalam satu hal itu, maksudnya itu hal kecil. Heeh. Ketika nanti misalkan itu tercapai, contoh nih, ketika antum punya anak, gitu ya, mungkin nanti akan berubah lagi, dan antum mungkin tidak bisa ngikutin lagi atau agak kesulitan nih tergopoh-gopoh untuk ngikutin hal yang baru. Tapi istri itu sudah akan jauh lebih siap dibanding kita laki-laki. Perempuan itu akan selalu lebih siap dalam keadaan apapun. Tapi kalau dituntut untuk resisten, nah perempuan itu paling ringkih. Maksudnya resisten tuh gimana? Bertahan. Dengan keadaan itu Endurance ya? endurance ya. Itu cewek tuh Endurance. lebih kok resisten. Endurance, sorry. Seperti cobaan-cobaan, misalnya Iya, cobaan perempuan jauh lebih pernikahan, ringkih. ujian. Lebih ringkih. Laki-laki lebih susah beradaptasi nih di awal. Oh, Tapi begitu udah beradaptasi, dia mudah bertahan. bertahan akan lebih kuat. Kan ngerti nih gitu. Ya udahlah sabar gitu.
Cenderung ya, nggak semua case, tapi cenderung. Makanya cari yang bener cowoknya. Cari cowok yang cara pikirnya bener gitu. Kalau yang Anda mungkin teman-teman kantor mungkin ada yang dapat, nggak gitu kok, suami saya nggak gitu misalnya. Itu berarti dari awal cara mindsetnya udah salah. Nggak ikut kajian pranikah, nggak belajar. Gitu sih. Jadi anjuran pernikahan usia muda, mempercepat pernikahan tuh baik sih menurut saya, tapi harus diimbangi dengan pendidikan tadi. Pendidikan. Ya pendidikan sekarang kan nggak harus sekolah ya, nggak ada sekolah jadi bapak, ya, jadi suami gitu. Banyak kajian pranikah atau kuliah pranikah kan juga bisa diikuti. Nah banyak. Ya, ternyata di dalam itu bukan lebih banyak perempuan ya. Perempuan iya betul lah. Makanya perempuan lebih tertarik untuk menata pernikahan nanti gitu, makanya nah itu yang saya mempersiapkan. bilang tadi, perempuan tuh akan lebih siap. Laki-laki Karena itu tipikalnya beradaptasi. Atau yang laki-laki mungkin dihadapi dulu. hajar dulu aja lah. Gitu. Iya. Nanti dipelajari pas waktu jalan. Learning by doing. Learning by doing apa? Itu kan nggak apa-apa. Tapi seru juga. Ya nggak juga. Learning by kan doing. kita learning by doing itu tetap punya negatif ya. Harus negatif ya. Tapi kan harus punya kayak teorinya dulu gitu. Nah kalau nggak punya teori, nggak punya landasan, terus Ya, hanya mengandalkan betul. learning by doing, kita tuh nggak pernah tahu loh obstacle apa yang tiba-tiba muncul. Iya. Tiba-tiba ada apa? Dan kita nggak tahu kekuatan mental masing-masing orang. Ya aku syukur alhamdulillah kalau mental kita kuat. Loh, kalau mental kuat itu dibentuk karena landasannya udah bagus? Bukan, itu mental itu pasal pengalaman hidup. Oh. Bukan persiapan. Learning by doing lagi dong? Enggak dong, pengalaman hidup. Pengalaman hidup kan tidak bisa setiap orang tidak bisa sama. Betul. Makanya kenapa mental itu tidak pernah sama. Betul. Karena kan ada orang yang mentalnya tadi yang lemah, tapi karena di kehidupan rumah tangga sering ngadepi yang keras dan kuat, lama-lama berubah. Mentalnya jadi lebih kuat. Kasihan banget ya. Jadi Lah resiko learning by Iya, doing. akhirnya jadi kuat ya. Nah, iya. Nah itu kan pengalaman hidup. Makanya kan ada orang yang kelihatannya usianya muda tapi pengalamannya tua nih. Kesannya jadi tua. Iya. Padahal usianya masih muda misalnya. Nah itu kan pengalaman hidup yang tidak semua orang alami. Gitu loh. Lah kenapa sih bapak-bapak kita dulu jauh lebih cepat mature? Kenapa para sahabat Nabi dulu ketika nikahnya umurnya 19, 18, 20. Yeah. Tapi kok mereka udah mikirin nikah ya? Yeah. Beda. Yeah. Antum usia segitu masih ngejar rank. Push rank. Push rank. Umur segitu masih push rank. Nah kalau zaman Nabi, umur segitu tuh udah mikir bagaimana cari nafkah. Yeah. Sama kayak bapak kita dulu lah, mbah kita dulu. Ya, atau yang paling deket ya ketika kita ngelihat siapa ya, yang saya lihat tuh ustadz-ustadz muda lah. Misal Habib Muhammad misal, atau siapa lagi kalau di Indonesia tuh Ustadz Akbar gitu. Itu kan ngobrol sama beliau dan umurnya jauh di bawah saya gitu. Iya, masih muda. Makanya, tapi apa yang diucapkan, tapi kayak bawaannya itu kayak bawaan bapak-bapak. Iya, tua gitu. Udah tua. Iya, tua kan? gitu ya. Karena tadi memang menikah itu cepat mendewasakan. Iya, karena kita kan menghadapi banyak dewasa hal. ya, Betul. dewasa Karena kita menghadapi banyak hal yang nggak mungkin tuh dihadapi oleh orang yang single. Tanggung jawab utama. Tapi kok ada yang udah menikah tapi ya nggak dewasa. Ya tadi saya bilang ada masalah sama mentalnya. Dia tidak pernah menyadari kalau pernikahan itu sebuah tanggung jawab besar. Makanya dia santai loh dibawa. Saya yakin tuh berantakan pasti. Walaupun tuh disembunyikan misalnya. Masalahnya kan kita nggak tahu tuh. Nikah kan santai boleh kan? Dia maksudnya kan kesantaian yang tadi Antum bilang. Sampai dia tuh nggak ngerasa bahwa itu tanggung jawab. Iya. Kan, misal maaf ya. Mungkin kita kalau di daerah ngelihat banyak bapak-bapak yang jam segini nggak kerja. Tapi mainan slot. Berharap nasibnya berubah. Iya. Itu nggak dewasa sih menurut saya. Itu loh. Betul ya? Betul. Nah, ya, dan itu banyak, Mas. Iya, itu banyak sih kayak nah, gitu. makanya kan pernikahan yang cepat itu harus diimbangi dengan pendidikan sumber-sumber pendidikan yang banyak. Ya itu landasan tadi. Nah, makanya tadi ada dua ya. Mau nikah cepat boleh, tapi harus ada dua landasan. Iya. Kedua visi atau tujuan. Iya, tujuannya. Itu aja. Why-nya ya harus Nah, dicari. celakanya ternyata sistem seperti itu didukung juga oleh orang tua kita. Dengan tidak pernah mengajak ngobrol anaknya soal persiapan pernikahan. Karena menganggap bahwa pernikahan itu soal fase. Bentar. Nanti juga masuk. Betul. Gitu. Karena selalu nyun sewu nih buat
Karena mungkin ketika anak ngobrol pernikahan sama orang tua, Ya. yang tadi kembali di awal triggernya, yang dibahas upacaranya, resepsinya. Ya. Sama orang tua kan bahasnya sama itu. Tapi kita nggak bahas sama orang tua tuh kayak, ya itu nggak bahas tujuannya, terus nanti mungkin pengalaman orang tuanya mungkin. Tapi itu dibahasnya kalau udah nikah. Tapi emang negara kita itu, orang-orang kita ya Mas ya, itu emang orang-orang selebrasi sih Mas. Suka Ya, banget. selebrasinya yang selalu Memang orang kita itu Glorikan iya, gitu loh. orang kita emang seneng sih. Perayaan tuh seneng. Iya betul. Merayakan sesuatu tuh Apapun ya, perayaan apapun. pernikahan. Kalau ulang perlu semua tahun, dirayakan. Tahun baru. Ya, hewan peliharaannya apa diadopsi itu bulan berapa kalau perlu ada perayaannya. Iya, Emang iya. orang kita senang bikin hal-hal yang itu kan sebetulnya Tapi karena mubah kan, boleh kan? boleh, Iya. mubah. Tapi kalau sudah tadi ya mengaburkan esensi utama, Iya. misalnya kayak ulang tahun lah. Esensi utamanya pasti supaya kita itu makin Ingat. gitu kan. Sebenarnya bukan bertambahnya umur, tapi berkurangnya umur. Nah, tapi kan seringnya bertambahnya umur atau berkurangnya umur itu kan dirayakan dengan pesta. Ya betul. Jadi akhirnya lupa Nah. esensi umurnya nambah. Hmm. Padahal kan maksudnya ya emang salah pesta? Enggak. Khawatirnya kalau terlalu seneng Nah. mikirnya umur yang bertambah itu kan harusnya kesempatan yang berkurang. Ya. Gitu. Kalau para ulama dulu ketika umurnya bertambah itu ya merenung aja. Aku sih umur segini udah ngapain ya? Ya. Apa pencapaian apa yang sudah dilakukan ya? Milestone-nya sudah sampai mana? Makanya doanya barakallah fi umrik. Ya, Semoga umurnya berkah Allah memberikan keberkahan di gitu kan. umur. Di umurmu Ya, yang di sekarang umurnya ya. sekarang. Berkahnya yang didoain. Berkahnya Iya, gitu. iya. Sehingga kalau ya pesta nggak ada masalah. Iya. Pesta secukupnya. Maksudnya pesta itu dalam artian acara ya, Iya. bukan yang party-party Berarti ya dugem atau Oh, apa. iya. Lo ini nambah umur lu deketi mati kok malah tambah maksiat kan gitu ya. Enggak lah. Maksudnya ngerayain buat sama keluarga. Iya, enak ngerayain itu pernikahan. Tapi menarik loh. Saya belum pernah lihat kalau orang ulang tahun ngadain tausiah gitu. Oh. Misalnya ngadain manggil Ustadz, nasihatin saya dong, umur saya nambah nih. Iya. Nah gitu, itu kayaknya menarik sih. Apa perlu ada sih, perlu dimusimkan sih acara, maksudnya acara tambah umur tuh ngundang guru ngaji buat ngasehatin. Ya, tantangan dong. Dakwahnya berarti emang harus lebih kenceng lagi. Iya. Biar kita atau kami ini yang sering melakukan selebrasi manggil itu juga gitu, Iya. Ustaz. Ya bentuk selebrasi aja. Selebrasi kan tetap tuh. Namanya ngerayain ulang tahun ya tetap. Iya. Tapi isi selebrasinya yang kita modifikasi mungkin jauh lebih bermanfaat loh. Iya, Misalkan dikasih tausiah. Tapi kan kadang tetap ada potong tumpeng, ada doanya. Dan ada masalah. Pernikahan. Kita pernikahan nih. Soalnya kita lagi bahas pernikahan. Iya, enggak ada masalah. Mau pernikahan kan sunnah ya. Iya. Pernikahan mengacarakan pernikahan itu sunnah. Bahkan Nabi menyuruh Abdurrahman bin Auf dulu waktu nikah di Madinah itu ada nggak perayaannya Abdurrahman bin Auf? Katanya belum. Gitu. Maka kata Nabi kan, ya minimal kamu potong 2 ekor kambing. Terus diumumkan itu. Diumumkan ya. Karena Pernikahan diumumkan. karena sunahnya nikah itu diumumkan. Hmm. Jangan sampai sembunyi-sembunyi itu nggak boleh malah. Malah nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ta'aruf, Ya. khidbah itu harus disembunyikan. Oke. Tapi kalau ngomongin Pas nikah itu malah harus diumumkan supaya menghindari fitnah. Loh kok si doi sudah sama si dia? Sejak kapan nih? Ngapain nih mereka kan gitu? Kan fitnah nanti jatuhnya. Oke. Kita kan Tapi- tidak boleh mengundang persepsi buruk. Boleh nggak sih kalau misal pengumuman pernikahan misal di grup-grup WhatsApp, kadang kita kan ada grup alumni saya atau dan lain-lain grup komunitas gitu. Ketika diumumin nikah, lebih baik nggak usah diumumin karena siapa tahu kalau diumumin ada yang kayak sedih mendengar berita Pernikahan. kabar pernikahan gitu. Ya Itu enggak ya, harusnya enggak ya. Enggak begitu sih. Kan kita nggak gitu ya harusnya ya. Enggak sih. Kan kalau dia paham esensi bahwa Nabi memerintahkan. Enaknya tuh gini, makanya enak tuh orang itu kalau hidup dipandu oleh aturan. Jadi nggak ngarang sendiri. Betul, standar Ya, ukurnya itu standarnya, betul. aturan. Rasul yang perintahkan kok kalau punya hajat nikah harus dikabarkan. Oh Allah kok yang perintahkan kalau punya nikmat itu dikabarkan. Nikmat yang baik ya, nikmat yang baik misalnya antum bisa umroh atau antum bisa ziarah ke makam Nabi. Terus antum bikin story misalnya nyeritain. Terus orang ada yang julid misalnya. Nah ini berarti nggak paham tentang wa amma bi nikmati rabbika fahaddits.
terhadap nikmat Tuhanmu itu, maka kabarkanlah. Iya. Maksudnya nikmat Tuhanmu yang baik. Iya, itu Yang boleh. baik. Kan, Boleh. Kan kemarin ada tuh, Imam emang bener, aku nggak tahu itu beritanya kabar bener apa enggak. Orang Indonesia suka selfie itu loh. Kalau itu kan, Di Ka'bah, nah itu kan termasuk harus diteliti dulu. saya. Ya, enggak, harus diteliti dulu. Iya. Diteliti itu gini, orang ke Ka'bah itu dalam 2 rangka. Iya. Pertama, ketika dia sedang menjalankan ibadahnya, tawaf, Iya. ya atau sholat. Yang kedua, memang dia sudah selesai ibadah, Ya. dia yang bikin kenang-kenangan. Iya. Kan ada masalah. Nggak ada masalah, orang di sana udah Nah, mahal-mahal. masalahnya, Udah mahal-mahal ke sana, masa nggak foto? Masalahnya, kan kita tidak tahu dia fotonya pas lagi apa. Ya. Kecuali ini foto pakai ihram. Heeh. Ya pakai apa namanya? Pakai ihram lagi. Pakai apa? Ya pakai Ihram. Iya kan baju ya. yang baju anduk itu kan? Ya, Ya. Dia pakai baju ihram kan. Dia foto pasti pakai itu. Lagi tawaf. Selfie misalkan. Oh. Ya itu jangan sih. Oh, jangan Kalau tuh? Iya kan Tapi kalau udah ibadah. selesai tawaf, Ya selesai sudah kan. tapi baju masih pakai biasa. ihram boleh? Ya itu makanya kita Aduh, ya. aku fotonya gitu lagi dulu. Lu kan, kalau itu sudah selesai ibadah nggak ada masalah. Oh, nggak, sudah selesai, Nggak ada sudah selesai. masalah. Masalahnya kan kita tidak tahu orang itu foto di depan Ka'bah Iya. sudah selesai ibadah atau belum. Atau pas di tengah-tengah ya pas Makanya bacaan. cuman gitu ya. kita kasih tahu kalau lagi ibadah ya jangan lah. Sama aja kayak antum lagi tahiyatul akhir. Oh, Selfie iya, gitu. iya, iya. Aneh kan? Aneh. Nah gitu. Sehingga ya masalah nikah cepet nggak cepet ini atau anjuran untuk menyegerakan nikah itu ya sangat baik ya, kita sambut dengan baik, tapi juga kita harus berikan akses pengetahuan yang lebih banyak juga tentang dunia pernikahan. Makanya kan aplikasi kita hadir tuh untuk Iya. itu gitu. Jadi untuk memberikan apa? Supaya membantu program pemerintah mempercepat pernikahan yang berkualitas. Wah, cakep tuh. Itu. Kolaborasi. Ya iya. Harus online Harus Indonesia gitu. sama Ex wakil presiden. Jos. Teruntuk